mengundang Pastor Loading. Dia yang mengundang. Mau kebohongan apa kau? Nggak boleh disenyumin aja, harus diberantas. Nanti jadi ikut-ikutan yang lain, nanti bikin apa? Bikin apa namanya itu? Ikut-ikutan nanti bikin ijazah palsu. Saya pendeta, nggak boleh. Kita harus bersihkan. Kalau memberitakan firman Tuhan, jangan ada kebohongan. Tulus untuk firman Tuhan, tulus untuk memenangkan jiwa. Nanti Tuhan kirim orang-orang yang mau membantu kita, yang mau mencukupkan segala kebutuhan kita, ya kan? Begitu. Kalau dia mau bikin donasi, buat yang bagus, ya. Misalnya gereja mau dibangun, gereja itu mana? Tunjukkan jajaran pengurusnya, tim pembangunannya, nomor rekening gereja. Apa? Apa katanya ini lagi-lagi senggol ijazah, apa hubungannya Bu? Hubungannya dengan bom-bom, karena bom-bom buat ijazah palsu. Bom-bom buat ijazah palsu. Ya, yang dikeluarkan oleh gereja Alkitab. Iya, itu Bu. Apa dia? Alkitab, tahu kalian Alkitab? Aku udah telusuri kan di Google, manalah gereja yang ada Alkitab ini, GKAI. Setahu aku Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Alkitab mana Alkitab? Nggak ada. Iya, jadi palsu. Itu kan yang saya ini kan, ini ijazah saya ini ditunjukkannya. Nggak tanya, mata netizen lebih jadi kayak mata elang menyelidiki. Apalagi tim herder. Matanya jeli-jeli, otaknya jeli-jeli, karena di dalam itu ada hacker palsu, hacker abal-abal, ada di situ semua detektif abal-abal, semua ada abal-abal. Jadi gitu, dicek kan, rupanya Alkitab. Oh iya, pentabisannya Alkitab yang dikeluarkan 26 September tahun 2025, setelah ribut-ribut mengatakan pendeta palsu. Dan dia tidak ada sekolah STT. Sampai aku bilang begini, setuju nggak kalian kalau dibikin apa sekolah paket C untuk sekolah paket C untuk pendeta, biar bisa dia di sekolah paket C ngambil pendeta gitu, iya kan? Ngambil sekolah paket C kan, kalian tahu paket C kan? Itu cocok untuk si bom-bom ngambil sekolah paket C. Ini Ibu dokter ini. Halo Bu dokter. Selamat pagi. Ini pagi-pagi sudah bercekolotah ini kita. Tapi kan aku mencek akunku sudah aktif kah? Datang PG. Kak Francisca ini besok pagi nih udah ditesnya nih langsung ini apanya ini akunnya nih katanya. Ya betul memang. Habis sarapan aku tadi. Aku coba lah dulu pikirku kan. Itu. Bu dokter dulu ceritalah. Bu dokter dulu cerita bagian Ini ya teman-teman ya teman-teman tolong ini ya simak ya teman-teman. Kan aku ini kebuntelan kentut dulu ya. Aku sebutnya buntelan kentut, bukan PBB lagi, tapi udah lebih ke arah buntelan karena dia kayak buntelan ya. Iya. Ini teman-teman ya. Cerita dulu Bu dokter, aku kamar mandi sebentar ya. Cerita Bu dokter. Iya. Iya, Alita Kia dia. Si buntelan itu ya begitulah, mukanya bulat tapi kayak buntalan dia ya. Weh teman-teman ya. Dia ngaku-ngaku jadi pendeta tuh lebih dari 5 tahun. Dan lebih dari 5 tahun dari zaman YouTube ya. Saya nggak menyerang fisik, Bu. Ya, Bu Elsita. Yang saya lihat itulah yang nyatanya. Ya. Yang saya lihat itulah nyatanya. Ya kan, karena dia gede badannya gitu kan. Kalau selaku pendeta, harusnya dia nggak bilang, ayo debat kita sambil matanya melotot. Nggak begitu, Bu. Jadi yang saya katakan itu benar. Kalau dia selaku pendeta, dia selaku pendeta gereja ya, harusnya dia buka room pengajaran, bukan buka room ayo kita debat. Kamu di mana? Kamu tinggalnya di Monokari mana? Kamu datang ke Monokari.
Apakah begitu seorang pendeta? Hmm? Bu Elsinta, apakah begitu seorang pendeta, Bu Elsinta? Saya tanya. Seorang pendeta nggak pernah kayak gitu, Bu, ya. Yang saya lihat itu yang nyata. Kalau dia nggak terima ya udah, ya kan? Tapi itulah nyatanya, ya. Jangan kita berkedok dalam Alkitab, tapi dia hatinya busuk. Dalam membawa firman Tuhan, tapi hatinya busuk. Jangan seperti itu. Gitu loh. Betul. Iya. Ini kan masalahnya dia dia bawa firman ngaku-ngaku pendeta terus nantang-nantangin ya kan. Ayo, kamu di mana tinggalnya? Kamu datang ke Manokwari, bla 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 bla. Apa itu seorang pendeta seperti itu? Enggak toh? Ya, Elsinta, kamu jangan buta lah ya. Kamu jangan buta. Apa yang saya lihat, yang saya dengar di pertiktokan itu seperti itu, Bu. Gitu loh. Saya nggak menyerang pribadi. Saya nggak tipe menyerang pribadi dia ya. Tapi dia membawa atas nama pendeta yang dimana dia cetakan sertifikat itu, ijazah itu kan palsu, gitu loh. Terus dia bawa-bawa, saya pernah dipentahbiskan 3 gereja. Seorang pendeta apa yang dipentahbiskan 3 gereja? Seorang pendeta apa yang dipentahbiskan 3 gereja? Pendeta apa? Pendeta dalam apa? Dalam TikTok, pendeta apa? Iya, Hmm. 24 jam di TikTok sambil makan, ngunyah-ngunyah, kapan melayani jemaatnya, kapan melayani istrinya, kapan melayani gerejanya. 24 jam loh di TikTok ini dia sambil makan, ngunyah-ngunyah, tidur, sambil on cam. Ya kalau Bu Elsita nggak terima, ngadulah ke sana. Ngadu aja nggak apa-apa. Bu, Pak Bombon dibilang gajah bengkak. Banyak teman-teman julukannya para headernya. Gajah bengkak. Kalau saya buntelan kentut, ya kan. Terus ya Gajah teman-teman yang lain jongkok, si kangguru. matanya lebar, kangguru. Itu udah nyata. Banyak julukan-julukan untuk dia itu sampai di dalam proposalnya. Saya bilang sama Bu Francisca gini, Bu, nama gelarnya gini, tulis namanya pendeta Daud siapa bla bla bla, gelarnya Bebo, Betu, Buntelan kentut. buntelan kentut, banyak gelar-gelarnya. Gembolan Novi, nggak apa-apa kalian bilang ini penjomoho, nggak pak, lebih penjomoho lagi dia, ya kan? Nggak apa Iya. ini kau bilang penjomoho. Tapi yang tapping itulah yang sebenarnya penjomoho. Kata si Iskeret, Ede dikirim surat somasi berkor-kor ya. Nggak apa-apa. Udah ada jawabannya, nggak apa-apa. Elsinta, saya kasih tahu ya. Marahnya netizen ya, termasuk saya sendiri kecewa sama si buntelan itu ya. Marahnya netizen. Dia penghujat Islam, tapi dia sekongkol sama Islam untuk menghancurkan kekristenan. Dia menyebar data-data orang Kristen. Dia menyebar apologet Kristen. Ini masuk di sini spendernya si Bom. Halo Tulang, apa kabar Tulang Horas. Masuk di sini spendernya si Bom. Mengata-ngatai katanya kita kepanasan, katanya apa kepentingan ibu-ibu bersolkan ijazah. Loh, lucu kok FM 63. Lucu, kau mau dibohongi, netizen dibohongi, seluruh dunia dibohongi. Hah? Ini bukan untuk Kus Rudi ya, ini untuk Bom. Jangan kalian gabungkan, ya paham? Ya, kita ini khusus Bom. Jangan melantur kemana-mana. Lucu, hah? Masa kau keberatan diumumkan di sini? Seluruh dunia sudah dibohongi sama si Bom. Ya, surat pentahbisan itu adalah bohong, ya.
Punya siapa itu? Tadi udah dikasih tahu entah punya siapa. Dikeluarkan siapa? Dikeluarkan sendiri dengan kroninya. Ya. Ya, betul dimaki-makinya. Ya, itu Alkitiap. Maunya kita spill lagi nanti ya di roomnya ketua herder ya Ibu Dokter. Nanti si Bintang nanti kita suruh. Itu apa? Ijazahnya apa? Surat pentabisan. Ya pentabisan. Yang dikeluarkan 26 September 2025. Punya siapa? Punya siapa diciplaknya? Punya siapa? Punya siapa? Dikeluarkan oleh gereja Alkitiap. Cek di seluruh Google, ada nggak gereja Alkitiap? Nggak ada. Saksinya yang sudah mengatakan di room saya loh. Kami bukan menghina loh, kami bukan menghina. Karena dia selama ini kan mengaku-ngaku pendeta. Jadi kami, kalau ini didiamkan, ya, maka kalian tidak akan tahu. Dan dia tetap merajalela mengaku pendeta. Kan dia selama ini kan dia mengaku pendeta. Jadi kalau kami membeberkan ini, jangan kalian marah spendernya. Jangan kalian bilang kami menghina. Jangan kalian bilang kami menjelekkan umat Kristen. Justru kami memperbaiki. Ya, supaya jangan ada lagi orang-orang yang mengaku pendeta, padahal bukan pendeta. Begitu kan? Ya, biar tahu kalian. Jangan kalian bilang kami ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, akan mempermalukan. Oh, loh. Fisik, memang wajar kan dia fisiknya gemuk kan? Jadi itu, jadi terima. Gini aja dak, kalau nggak terima El Sinta, kami menyerang fisik, ya kau cek sana mukanya dia seperti apa. Selamat pagi Tulang Mang Unsong, apa kabar? Selamat pagi toh. Selamat iya. pagi toh. Berarti bom pendeta palsu ya? Kira-kira begitu lah Tulang. Karena dia Pendeta palsu. ya, dan surat apa pentabisannya itu adalah dibuat sendirilah dengan kroni-kroninya. Udah ketahuan kan setelah diselidiki. Dan gereja yang bersangkutan. Berarti Iya, sebentar dulu Tok ya. El Sinta, selama kami ini- masuk di sebentar Tok. Kami sudah masuk di roomnya bom. Alhasil apa? Diblokir. Ya. Alhasil kami diblokir, ya. Berarti- Jangan kau bilang kami nggak masuk, kami masuk. Naik di kamarnya langsung diblokir. Nggak malu. berarti selama ini udah menipu dia ya? Iya, udah. Jadi dia udah kena di apa? Dia apa namanya tadi aku bilang itu pasal penipuan, penipuan data. Data kan ditipunya, pemalsuan data dia. Oh, nggak membawa berkat, silakan Bu, turun aja Ibu, Bu, turun aja, jangan Ibu naik ke sini, atau saya blokir aja Ibu ya. Kalau nggak mau berkat ya Bu ya, saya blokir Ibu, saya blokir, maaf ya, saya blokir, karena sama Ibu ini tidak membawa berkat, saya blokir Ibu. Bagus saya blokir, saya buang kau ke Gaza. Ngapain dipelihara kayak gitu? Udah aku buang dia ke Gaza. Kita mau mengapakan para apologet supaya bagus membicarai orang lain begini ya. Kalian kalau tidak suka turun. Karena kami di sini tugas para herder untuk membersihkan para apologet yang mengaku-ngaku pendeta pada tidak pendeta. Ya, itu turun kalian. Jangan panas. Tanya si Bom, Bom, betul nggak Bom? Surat pentabisanmu itu dikeluarkan oleh pendeta. Oh, pendeta asli. Iya, pendeta asli bohong. Dikeluarkan oleh gereja Alkitiap. Alkitiap now, Alkitiap. Kita tunggu aja nanti apa si Ang atau ketua untuk men-spill lagi ijazah apa surat pentabisannya itu. Dan mana coba ditanya dia di mana dia pernah sekolah teologi ya. Tuh.
mana di sekolah teologi ya? Itu wajar kita pertanyakan. Oh, coba dibuktikan katanya. Coba dibuktikan apa ini? Oh, coba Oh, buktikan ya, saya buktikan. Mungkin kamu ketinggalan zaman ya, ketinggalan informasi ya. Nih, saya memang apa nggak ada dokumennya, tapi saya pernah melihat VT-nya si ya. Buntelan Kentut ini ya, bahwa dia tunjukkan sertifikasi ini loh, sertifikasi saya surat pentabisan saya, ijazah saya. Ternyata kita ini bukan orang bodoh ya teman-teman, kita orang pintar berinternet. Ternyata dari tanda tangan dan logo dan sertifikasi nama dan yang lain-lain itu salah ya, itu sudah salah. Dan tidak ada seorang pendeta yang ngancam-ngancam, nggak ada. Saya lingkup saya juga sama teologi ya, tuh lingkup saya juga sama teologi ya, keluarga saya rata-rata backgroundnya teologi ya. Saya tanya sama keluarga saya, ini bener gak sertifikasi seorang pendeta kayak gini, ijazahnya kayak gini? Oh enggak, dari logo dan nama kalau kamu mau ngecek nama instansinya di mana, sekolah teologinya di mana, tuh kalau kamu mau ngecek di situ instansinya di mana, kita selidiki apakah betul. Kemarin kan sudah di live kan ya di room ketua kita ya kan, Bu Francisca ya. Benar. Bahkan orang gerejanya saja tidak mengenal dia, dia hanya numpang sebagai jemaat, bukan sebagai jemaat tetap ya di situ ya, tetapi dia non jemaat dia tuh ya, non jemaat. Itu udah orang gerejanya sendiri yang menyelidiki. Ini Ibu Dokter, ada yang mau naik. Biar aku naikkan apa tujuannya nih? Tunggu. Biar saya naikkan. Nih, biar aku naikkan mau apa tujuan dia. Ya. Tunggu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang, Tuan Hipokrates. Silakan apa yang mau dikatakan. Ya, jadi dalam kasus untuk penyebaran informasi terkait mengenai ijazah tadi, itu kan harus secara objektif dinilai siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut. Itulah yang kita pertanyakan. Misalnya dari sekolah teologi menyatakan itu asli atau tidak. Kalau dari yang mengeluarkan itu menyatakan asli, maka kita sebagai netizen nggak bisa menghakimi itu memiliki ijazah palsu. Nah, tapi kan pada kenyataannya saat ini dari pihak lembaga yang mengeluarkan itu belum mengkonfirmasi kebenarannya dan belum ada informasi lewat media juga untuk menyatakan bahwa palsu atau tidak. Jawab Bu Dokter. Sudah Pak, kita udah selidiki ke sekolah-sekolah tidak ada namanya dia. Bahkan di kependetaan itu kan ada harusnya yang kalau kayak ikatan dokter itu kan ada ID ya kan, kayak Paradi itu kan ada ikatan organisasinya ya. Kita cek di kependetaan nggak ada nama dia Pak. Bukan gini Bu, maksudnya yang kita pertentangkan itu kan ijazahnya yang selembar kertas. Sekarang gini Pak, gini, saya potongnya, mohon maaf ya Pak ya. Sekarang begini Pak, ketika kita mau ngecek nama seseorang di instansi ya, kita cek dulu di kependetaan, apakah dia ada. Pasti kan di kependetaan mau dari STH KBP, dari STA gereja-gereja lain itu kan terdaftar di instansi, di organisasi organisasi kependetaan itu kan terdaftar. Wah, mungkin nggak kan pendeta itu baik ada iurannya. Bilanglah Dan itu Ibu, kita cek nggak ada. bilanglah Ibu Dokter. Dia kan Yuli turun ke sana kan untuk menyelidiki itu kan. Iya, Ke gereja yang mengeluarkan surat pentabisan dia itu. Ternyata kan tidak ada mereka mengeluarkan itu. Dan mereka kan dan dia kan tidak berjemaat di situ. Iya kan? iya. Bahkan teman kita ya Pak, salah satu teman kita si Yuli sudah berangkat ke sana, sudah menyelidiki, bahkan data-data tentang dia sudah kami punya, sudah ada sama Kak Reda ya. Itu data-datanya real dan A1. Iya. Data-datanya real tuh. Bukan Jadi ya menipu. tinggal tunggu waktunya aja dia. Iya, itu dia. Jadi jangan dibilang kita ini
mengapakan data itu hanya omon-omon, karena sudah turun Latin ke Manokwari, maka dia menyelidiki kebenaran yang dikatakan si Bom Bom ini betul atau tidak. Surat pentahbisannya ini benar nggak dikeluarkan oleh gereja tersebut gitu. Ternyata bohong itu, dan tidak ada itu gereja Alkitab, yang ada adalah gereja Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Ini selalu kalau menuduh, coba buktikan Pak Bom Bom emang pendeta. Iya, kau juga buktikan yang mana ijazahnya si Bom Bom bahwa dia pendeta, Hang Jebat. Tunjukkan, jangan hanya menuntut dari kami. Dia kan sudah nunjukkan bahwa ada surat pentahbisan dia pendeta, ternyata diselidiki di lapangan bohong. Kau pun harus tunjukkan juga surat pendetanya itu dikeluarkan STT mana, harus berani. Dia hanya menunjukkan surat pentahbisan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Dia hanya menunjukkan itu. Kalau memang dia bagus, memang gentleman, ditunjukkan surat ijazah dia dari gereja dari STT mana dia. Ini kan dia hanya menunjukkan satu surat pentahbisan. Ya, kan dia sudah diselidiki apakah dia benar-benar tamat dari apa pendeta? Tidak ada. Sekarang zaman canggih, ya zaman canggih sudah bisa menyelidiki apakah kita ini sarjana, apakah kita ini apa, ya udah bisa gitu. Loh, kan sudah ditunjukkannya bahwa dia surat apanya pentahbisannya udah dikeluarkannya. Hang Jebat, kemarin kami sudah membuktikan ya, bahkan ada dari gerejanya sudah bernarasi kemarin. Oh, apalagi kau Hang Jebat? Udah ada orang gerejanya yang bernarasi kemarin. Iya, itu tapi sudah dia nggak ngaku pula dia. Sudah ada di situ Ibu Novita. Berarti kamu nggak nonton waktu roomnya Herder mengungkapkan ini semua. Berarti kau nggak nonton. Maunya nonton kau. Baru kau bercuap-cuap. Baru kau ngomong. Jangan pula banyak kali cuap-cuapmu. Nggak malu kau dukung pendeta palsu. Kalau yang hebat dia, kenapa hanya surat pentahbisannya saja dia tunjuk? Kenapa nggak dia tunjukkan ijazah? Kalau gentleman, kalau saya tunjukkan ini ijazah saya. Kalian bilang saya nggak pendeta. Begitu, kenapa hanya surat pentahbisannya aja yang dia tunjukkan? Berarti kau tidak mendukung. Ya, tidak mendukung kau. Kau tidak mendukung kau untuk memurnikan para apologet yang mengaku-ngaku pendeta sementara tidak pendeta. Saya kasih contoh lagi. Udah kau blokir lah, kau bagian dari si Iskariot kau. Si Bom Bom kau. Nggak perlu kau di room ini kau. Capek menerangkan. Tanyalah pendeta kau tuh, apakah dia pendeta palsu atau pendeta betul? Iya betul itu. Udah ku blokir. Saya ini kan lagi buat teman-teman ya, data-data para apologet ada sama dia, dikasih ke Islam, dikasih sama kadrun-kadrun, disebar ke kadrun-kadrun. Iya Bang Jody Boy, tentang ijazah palsu, tentang sertifikat pentahbisan palsu. Bahkan ada 7 nama yang dikasih sama si Bu PBB itu atau si buntelan itu, udah ada sama kadrun. 7 nama loh dikasih sama si PBB. Apakah itu seorang pendeta membiarkan para apologet yang bertarung untuk kalian semua, nama-nama 7 orang ini diserahkan, bahkan identitasnya ketahuan? Itu loh, salah satunya Kiamat, ya kan, diserahkan sama Islam datanya. Mbak Metatron, siapa lagi? Bu Marsya. Yes. Semua dikasih. Iya, mungkin setelah ini saya mungkin yang dikasih data-data saya. Tapi saya masih aman mainnya.
Iya, ya, ya itulah. Mereka juga kan sudah mengasih tahu saya ke MUI, ke APII kan. Jadi Bahkan teman saya ya, Kak Maria ya, Eda Francisca tahu kan, Kak Maria diancam loh. Kak Maria diancam loh. selesai dulu Papa. Selesai dulu Bapak katanya. Kalau mau ke ladang. Udah, ya jemput aja Mama ke sini. Siap-siap kata Bapak besok Bapak mau ke ladang mereka. Iya, oke. Oke, Pak. Betul. Ya itu, ndak apa suami mau ngajak mau ke ladang. Itu. Iya, aku habis ini sudah apa? Aku yang mencoba tadi akun kini apakah sudah bisa live, apakah belum? Ternyata sudah bisa. Jadi para netizen yang terhormat, yang baik, yang pintar, yang bisa menelaah semua. Terima kasih sudah mendukung Room Francisca Barbar ini. Timnya Herder yang tim Herder mengupas tuntas ya keburukan-keburukan atau perbuatan-perbuatan orang-orang yang mau mengotori ya apologet Kristen. Iya. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ibu dokter, aku turun, aku mau ke ladang. Itu udah. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Nanti malam kita sambung di roomnya Herder.